PT Telkom Indonesia Tbk atau bisa disebut juga dengan Telkom merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Dengan pemegang jumlah saham terbesar sebanyak 52% adalah negara, menjadikan PT Telkom Indonesia sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam menjalankan perannya sebagai BUMN, PT Telkom Indonesia tentu memiliki tujuan, visi, dan misi. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing, serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi Telkom adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Sedangkan misinya mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa, serta mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Sebagai salah satu BUMN terbesar dan memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia, kami dari kelompok 2 Angkatan 7 Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2022 telah menganalisis nilai-nilai berakhlak yang telah ditetapkan oleh PT Telkom Indonesia. Berorientasi pelayanan. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, tak jarang layanan Telkom mengalami gangguan yang cukup meresahkan penggunanya. Namun demikian, Telkom Indonesia bertekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna jasa layanannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 6 jenis layanan pengaduan yang dapat diakses 24 jam dengan mudah. Pelanggan dapat melakukan pengaduan ke nomor pengaduan resmi 147, aplikasi My IndiHome, website resmi Telkom Indonesia, pesan langsung di laman resmi Twitter milik Telkom Indonesia, email atau pesan elektronik, atau dapat langsung datang ke gerai Plaza Telkom terdekat dari tempat tinggal. Dengan berbagai kemudahan pelayanan serta akses pengaduan ini, menunjukkan bahwa PT Telkom Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk penggunaan jasa layanannya. Akuntabel. Pada tahun 2021, PT Telkom Indonesia Tbk dinobatkan sebagai yang terbaik dalam penghargaan Indonesia GCG Award 6 2021. Penghargaan ini dinobatkan kepada PT Telkom Indonesia karena dinilai mampu mengimplementasikan keberlanjutan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) untuk memastikan bahwa perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga kesehatannya terjamin. Nilai akuntabel telah diterapkan oleh PT Telkom Indonesia dengan menerapkan mekanisme whistleblowing system atau WBS. Dengan adanya mekanisme WBS ini, Telkom secara lebih baik dapat mengidentifikasi dan meminimalkan adanya potensi fraud serta penyimpangan kebijakan atau pelanggaran internal. Kompeten. Pada Januari 2022 lalu, Kementerian BUMN melalui staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, merilis 10 perusahaan milik negara dengan pendapatan terbesar hingga kuartal ketiga tahun 2021. PT Telkom sendiri menduduki peringkat keempat dengan pendapatan 106 triliun rupiah di akhir kuartal ketiga. Selain berhasil menjadi perusahaan keempat yang mendapat pendapatan terbesar, Kementerian BUMN juga mengatakan bahwa PT Telkom Indonesia menjadi penyumbang laba terbesar dengan jumlah laba mencapai 25,66 triliun rupiah. Harmonis. Menurut Direktur Utama Telkom, Ririk Adriansyah, people adalah aset yang sangat penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan suatu perusahaan. Untuk itu, di tengah-tengah langkah transformasi yang dilakukan, Telkom juga fokus dalam mengelola human capital, khususnya dalam mencetak talenta digital terbaik yang profesional dengan berlandaskan core values akhlak. Pengakuan sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Forbes 2021 World's Best Employer dapat menjadi salah satu bukti bahwa apa yang telah perusahaan lakukan sudah benar dan on the track. Hal tersebut merupakan bukti bahwa PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang memegang prinsip core value harmonis, di mana profesionalisme dan kultur kerja yang baik dari masing-masing dan antar pegawai memegang peranan penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Loyal.
PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom terus berupaya untuk membangun negeri. Bakti setianya diwujudkan dalam beragam aksi. Salah satunya pemerataan akses internet yang menyeluruh di Indonesia. Kali ini, melalui layanan fixed broadband unggulan milik Telkom, IndiHome kembali menyambung kebahagiaan Ibu Pertiwi dengan menghadirkan akses internet serta beragam kegiatan bermanfaat. Untuk mendukung aktivitas, kreativitas, dan produktivitas, khususnya masyarakat Papua bertajuk IndiHome Wonderful Papua. Kehadiran Waiko di Papua ini merupakan bagian dari komitmen Telkom mewujudkan pemerataan akses internet di Indonesia. Tak hanya bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar di Pulau Jawa saja, tapi juga masyarakat di kota-kota lain di luar Pulau Jawa termasuk Papua. Akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Untuk itu, sebagai BUMN dan sebagai agen pembangunan, Telkom berupaya untuk dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Adaptif. Merebaknya pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia. Hampir semua sektor terganggu dengan maraknya virus yang sampai saat ini belum mereda. Salah satunya di bidang information and communication technology. Pandemi telah mengubah gaya hidup masyarakat secara tidak langsung, sehingga mengakselerasi pengalihan digital di lingkungan masyarakat. Demi keberlangsungan kemudahan komunikasi masyarakat di Indonesia, banyak usaha yang telah dilakukan oleh Telkom untuk beradaptasi dengan maraknya pandemi COVID-19 saat ini. Antara lain dengan membangun infrastruktur secara kontinu, baik melalui darat, laut, maupun udara, hingga pelosok Indonesia. Telkom saat ini juga telah bertransformasi menjadi digital telco dengan fokus pada 3 domain bisnis digital, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital service. Kolaboratif. Pada bulan April lalu, PT Telkom Indonesia kembali meraih apresiasi dari ajang LinkedIn Top Companies 2022. Kali ini, Telkom dinobatkan sebagai peringkat pertama, mengalahkan 14 perusahaan Indonesia lainnya sebagai tempat kerja terbaik untuk mengembangkan karir karyawan. Telkom berkolaborasi dengan LinkedIn dengan menggunakan platformnya sebagai channel employer branding dan rekrutmen karyawan, dalam upaya attract talent melalui aktivasi employer branding. Telkom juga aktif memberikan informasi terkait career preparation dan career development kepada profesional follower akun resmi Telkom Indonesia di LinkedIn. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. See ya!